Diam-diam ada yang sedang menyukai dirimu. Hai, ini adalah fun reading. Aku sempat baca komen kemarin, ada yang ngingetin untuk buat tentang percintaan. Aku baru menyadari bahwa kalau belakangan ini aku juga jarang buat untuk percintaan. Jadi ini adalah untuk membooster energi positif. Jadi kita merasakan hal-hal yang bahagia dulu saat ini. So, ini siapa yang diam-diam sedang menyukai diri kamu, ada yang crushing diri kamu, atau yang sedang memantau dirimu dari jauh. Jadi, karena ini untuk fun reading, just relax, santai. Walaupun ini fun reading, aku akan tetap menyisipkan pesan-pesan yang memang diperuntukkan untuk dirimu. Jadi, aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. And karena ini ceritanya tentang percintaan, jadi bisa vice versa energinya nanti aku bacain. So, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising, dan disclaimer lainnya kamu tinggal cek aja di bawah. Jadi, untuk kalian yang pengen request tentang percintaan apapun itu atau hal-hal lain, kalian boleh komen temanya apa atau sekalian sama judulnya untuk mempermudah hidupku. Jadi kita langsung aja lihat ini siapa yang saat ini sedang diam-diam menyukai dirimu. Tarik nafas, tahan, relax. Oh, ada Two of Wands. Beberapa dari kalian udah temenan di sosial media. Kalau misal kamu nggak punya sosial media, kamu udah temenan lewat WA. Jadi udah sesuatu ada koneksi lah kalau aku lihat. Koneksinya mungkin lebih seperti kayak entah dia temannya teman kamu, tapi udah sempat saving kontak gitu. Yes, kamu gak terlalu tertarik sama orang ini. Jadi walaupun dia mencoba untuk caper sama diri kamu, tapi kayak kamu acuh tak acuh gitu. Bukan karena kamu mengabaikan ya orang ini, tapi lebih seperti ada sesuatu yang tidak sesuai sama harapan kamu atau ada di dalam hidup kamu kayak lagi kesibukan atau hal-hal yang memang sorry, lebih penting untuk kamu pikirin. Jadi kalau aku lihat yang dari segi koneksi atau interaksi kamu sama dia nggak banyak, bener-bener nggak banyak. Ini lebih seperti kayak mungkin ada momen-momen yang kayak cuma sepatah dua kata kalau ketemu gitu, tapi that's it gitu, nggak banyak, nggak sampai yang curhat-curhatan dalam kalau aku lihat, karena dia pun mencoba caranya untuk mencari perhatian dirimu juga mungkin tidak connect ya ke kamu, karena kalau kamu lihat di sini dirimu melihat ke arah lain gitu. Jadi kalian berdua itu belum menemukan koneknya gitu. Jadi walaupun dia memperhatikan dirimu, mengobservasi diri kamu, dia belum menemukan celahnya untuk obrolan-obrolan atau topik-topik yang mungkin cocok sama diri kamu gitu. Jadi mungkin caranya dia untuk mencari perhatian kamu juga bagi kamu juga nggak terlalu cukup intens ya gitu. Dari energi tuh Five of Coins, dia adalah orang yang cukup apa ya, bisa dibilang suka memendam sendiri walaupun kayak masalah-masalah kehidupan dan segala macam. Soalnya saat ini keadaannya tidak terlalu bagus ya kalau aku lihat. Jadi cukup struggling atau dalam proses perubahan kehidupan. Sometimes dia ngerasa kamu tuh mungkin jadi sosok orang yang bisa memberikan kehangatan untuk dia atau memberikan harapan untuk dia. Jadi kayak ada energi berharap sama dirimu. Kamu dealing sama sosok orang yang secara agama atau spiritual juga sebenarnya bagus gitu. Spiritualnya oke, but yang aku lihat dari segi elemen itu beda, berseberangan. Contoh misalnya kamu elemennya air nih gitu, berarti dia api gitu. Jadi ada sesuatu yang berseberangan. Kalau elemen di udara berarti kamu tanah gitu. Jadi secara mungkin zodiak atau secara elemen dasar itu cukup berseberangan. Ada perbedaan yang cukup signifikan, bukan hanya perbedaan keyakinan tapi juga perbedaan yang kayak
lifestyle, pola hidup gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan hidup yang mungkin berbeda. Makanya bagi dirimu ini dia tidak terlalu interesting gitu, karena nggak sesuai sama jalannya dirimu atau tidak sesuai sama vibes-nya kamu gitu. Yang aku lihat dari energi The Two of Wands, dia itu orang yang bisa dibilang cukup nggak terlalu ngoyo ya kalau misalnya suka sama orang. Dia cukup ya udah santai aja, observasi gitu. Kalau emang ada peluang ya udah masuk, tapi kalau nggak dia ya udah gitu. Jadi dia tidak terlalu getol banget sih untuk membangun sebuah koneksi. Dia cukup menghargai your space gitu. Dia cukup menghargai space-nya kamu atau lingkungannya kamu gitu. Dari sini, dari energi The Eropan, dia tuh orang yang cukup bisa dibilang punya pengalaman spiritual atau punya pengalaman atau perjalanan hidup yang akhirnya ngebentuk dia jadi sosok orang yang spiritualnya juga cukup kuat. Jadi kalau aku lihat pegangan hidupnya cukup kuat, mungkin dia juga rajin ibadah dan untuk kayak balancing energi dia juga cukup pinter gitu. Nah kalau aku lihat dari energi Eropan sendiri, ini juga bisa menandakan sebuah perbedaan, bisa adat istiadat atau perbedaan latar belakang keluarga atau bahkan latar belakang keyakinan gitu. Nah di sini orangnya sangat tradisional gitu. Jadi kalau aku lihat mungkin dari segi caranya dia untuk PDKT juga masih kayak orang zaman dulu banget gitu bagi dia. Jadi kayak harus ya respect gitu. Dan dia bukan tipe orang yang suka crossing the line atau cukup kayak menuhin nafsunya aja gitu kalau misalnya punya pasangan. Dia lebih seperti kayak oke, aku harus serius gitu. Dia tipe orang yang serius. The bottom of the deck ada the Page of Wands. Beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang beda usia sama dirimu. Nah beda usia ini karena yang tadi aku bilang, ini percintaan bisa vice versa, bisa kamunya lebih tua atau dianya yang lebih tua, jadi bisa terbulak-balik. Tapi yang aku lihat orangnya punya aktivitas yang cukup banyak, orangnya juga cukup aktif. Beberapa dari kalian itu dealing sama sosok orang yang suka olahraga atau sering ngelakuin kegiatan-kegiatan olahraga gitu. Cuman beberapa dari kalian kegiatannya itu lebih seperti kayak kegiatan akademik atau bahkan kayak karir atau mengejar karir gitu. So, aku bakalan lihat lagi. Kita lihat di sini. Siapa yang diam-diam menyukai dirimu? Shekinah sacred self. Unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life. Dia punya skill atau punya bakat-bakat yang kamu noticing atau kamu ngeh tentang orang ini. Cuman kalau aku lihat dia juga sosok orang yang cukup tulus dalam melakukan sesuatu. Nah, yang aku lihat dia tuh orangnya cukup introvert. Dia kayak suka spending time buat dirinya sendiri gitu loh. Dia lebih prefer buat ya udah sama teman-teman yang deket banget kalau mau hangout atau sendiri gitu daripada sama orang-orang ramai yang nggak kenal gitu. Nah, di sini ada phases and cycle. There's a beginning within every ending. Illusion are revealed and released. Kalau aku lihat dia pernah ngalamin sebuah hubungan yang sekarang sudah kandas. Jadi kalau aku lihat experience soal percintaan atau pengalaman soal percintaan kayak pernah komitmen lalu gagal gitu. Dia pernah ngalamin sebuah kegagalan. Nah, yang aku lihat di sini mungkin juga pernah ada sebuah miskom sama diri kamu gitu. Jadi mungkin awal-awal pengen sempat PDKT tapi nggak jadi. So, mulai dari sini dulu ya tentang dirinya. Kamu bisa ngelihat simbol-simbol. Jadi nanti aku ngomongin soal zodiak sama simbol-simbol atau angka-angka itu sebagai synchronicity ya. Di sini ada energi Taurus, strong banget di Taurus. Di sini juga ada energi fire sign Aries, Leo, Sagittarius, earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Kamu bakalan sering lihat simbol burung gitu, birds, sayap-sayap burung, bulu-bulu burung, burung warna putih sama burung warna hitam. Kalau misalnya kamu noticing atau kamu nggak di sini ada burung warna putih, ini ada burung warna hitam. So simple kayak kamu sama dia kayak yin and yang lah gitu. Kamu punya perbedaan yang sangat signifikan, tapi bukan berarti itu
apa ya, harus dilawan gitu. Karena dari kekurangannya dia itu bisa ketutup sama positifnya kamu, dan sebaliknya juga seperti itu. Jadi kelebihan dia bakalan bisa ngebooster atau ngetutup si energi positif dirimu. Jadi ini cukup balance sebenarnya. Yang aku lihat di sini juga ini kayak validasi banyak perbedaan gitu. Contoh perbedaannya juga kayak your morning person contohnya. Ya berarti dia night owl gitu. Contohnya kayak gitu. Di sini ada the pig. Tell me about this person. Santai banget orangnya, slow banget gitu hidupnya, ya udah jadi menjalani kehidupan sehari-hari tanpa nguyuh, nggak terlalu ambisius sampai kemakan sama ego. Dia punya ambisi tapi tidak over gitu ambisinya. Cukup bisa dibilang aktif dalam mengejar karir atau mengejar kenyamanan finansial, tapi tidak sampai marok gitu, sampai buta mata akhirnya menghalalkan segala cara. Karena kalau aku lihat tadi secara mungkin agama atau secara spiritual dia juga cukup kuat, pegangannya cukup kuat. Jadi orangnya tuh kayak gini, ada anchor, ibaratkan kayak kapal nih gitu. Anchor ini kan jangkar itu seperti kayak untuk menstabilkan kapal saat berlabuh lah gitu, biar nggak kegeser lagi ke tengah-tengah. Jadi ibaratkan kayak gitu, dia udah pernah ngalamin gitu, naik turun roller coaster, lingkaran-lingkaran toxic, dia udah pernah ngalamin itu semua gitu. Tapi dia menemukan jangkarnya dia yang akhirnya ngebentuk dia jadi sosok orang yang cukup stabil. Walaupun ada lingkungan yang toxic, dia nggak akan terpengaruh. Nah, yang kulihat dia tuh sosok orang yang juga bisa dibilang bisa mengayomi atau bisa memberikan arahan atau bahkan memberikan inspirasi ya gitu, atau melindungi gitu dari spiritualnya dia. Nah, di sini juga dia udah di fase pengen settling down. Udah di fase pengen udah aku nggak mau main-main, aku ingin komitmen gitu energinya. Jadi kalau aku lihat dari segi mental, finansial, jadi luar dan dalam aku lihat udah cukup mapan gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang, dia tuh orangnya bukan yang harus banget ngebet banget gitu. Tipenya ya udah santai gitu, tapi pasti. Tipenya kayak gitu. Ini orang tuh bisa dibilang kayak stabil sih gitu. Jadi stabilan itu bukan hanya dilihat dari uang yang dia punya, kenyamanan hidup yang dia punya, atau karir yang dia punya, tapi cara bicara, pembawaan diri, sampai cara jalan itu kelihatan oke lah gitu. Jadi kayak confidence-nya kelihatan tapi tidak overconfidence gitu. Nah, di sini juga ada the pig. Itu melambangkan kekayaan secara materi. Tapi yang kulihat ini juga sebagai tanda untuk diri kamu ya. Banyak banget positive energi atau positive message atau bahkan simbol-simbol positif saat kamu bersama dia gitu. Jadi banyak tanda-tanda dari semesta yang kayak memuluskan koneksi antara kamu sama dia. So, aku bakalan lihat lagi. Ini adalah pesan untuk dirimu. Wedding ring. Union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Jadi kalau aku lihat dia udah di fase pengen punya hubungan yang pasti. Kalau kamu lihat di sini ada ring, ini juga sebagai simbol yang mungkin akan kamu sering lihat, jangkar, kuda, pita, atau bahkan cincin. Kalau aku lihat di sini juga ada potensi baik sih untuk soul connection atau jiwa kalian yang bersatu. Need time, takes time, in time cycle, time to heal and progress. Everything itu harus ada progress. Sama kayak kita menanam buah. Pakai bibit dulu kita tanam, baru tumbuh pucuknya. Itu kan tidak dalam satu waktu aja gitu. Itu dalam berhari-hari, berbulan-bulan, sampai numbuh buahnya gitu. Sama kayak hubungan. Kalau kita nilai aja nih belum jadi, kita udah nilai, kayaknya gagal nih. Itu bakalan gagal.
gitu. Tapi kalau misal kamu berusaha untuk membangun, berusaha untuk bersatu gitu, kan sama kayak tadi nanam sesuatu, kita pakein pupuk, ditaruh di bawah matahari untuk dinutrisi gitu. Sama kayak hubungan, dipupuk hubungannya gitu. Itu butuh progres, butuh proses, dan butuh usaha, butuh waktu juga. Jadi tidak instan. Dan kalau ada the clock, ini juga timing. Ini timingnya tepat untuk membuka hati. Photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Dia berharap banget sama diri kamu. Jadi setiap dia lihat fotomu, atau bahkan kayak kamu ngepost sesuatu, dia kayak, aduh ngepost apa nih. Terus dan dia tuh bakalan sering kayak mengimajinasikan lah gitu, pengen bikin memori sama dirimu gitu. Dan sering banget dia juga sering nge-save fotomu. Mas, not showing true feeling, hide personal fire, pretend, delete, gaslighting. Dia tuh bukan tipe orang yang gampang untuk menunjukkan perasaan. Jadi kemungkinan dia juga bakalan nutupin itu. Iyalah, kan sesuai tema ya, diam-diam. Jadi kita bakalan lihat ke sini. Apa yang kamu perlu tahu dan apa yang perlu kamu lakukan. It's your choice. Kalau apa yang perlu kamu tahu dan apa yang perlu kamu lakukan. Yang perlu kamu tahu ini adalah pilihan. Kamu dikasih pilihan nih sama Tuhan. Kamu mau milih jalan ini atau tidak? Kalau tidak, nggak masalah. Kalau iya, ya udah gitu. Tanggung jawab gitu. Dan apa yang harus dilakukan? Memilih segala sesuatu yang sehat untuk dirimu sendiri dan berproses. Jangan apa-apa mau instan. Karena ini butuh kesabaran gitu. Hubungannya untuk blooming, untuk merekah, itu butuh kesabaran. Dan di sini untuk kalian yang fokus sama karir, it's okay, fokus aja sama karir. Ini sembari berjalan. Karena kalau aku lihat di sini banyak banget dari kalian yang juga, aduh, aku sebenarnya lagi kosong, pengen cinta, tapi pengen karir juga gitu. Nah di sini kelihatan. Jadi disarankan untuk berjalan bersama, nggak masalah. It's okay kok. Tapi jangan lupa untuk berprogres gitu. Berprogres bukan for that person, tapi for yourself, untuk dirimu sendiri. Kamu ngebayangin diri kamu punya pasangan, seperti apa sih sosokmu? Bukan dia ngasih ini ngasih itu ya, tapi kamunya kayak gimana gitu. Jadi be that person, jadi orang tersebut, jadi sosok tersebut. Sacrifice itu bukan pengorbanan, itu bukan kita mengorbankan waktu aja, tenaga aja, tapi kita mengorbankan diri kita untuk jadi sosok orang yang lebih lagi gitu. Jadi yang dibayangin sekarang bukan hanya ngebayangin oke, digandeng tangannya gitu, tadi sayang sama orang itu, tapi dilihat dirimu sebagai sosok orang yang seperti apa yang kamu achieve, apa yang kamu punya dalam kehidupan, apa yang kamu rasa gitu. Nah di sini sarannya adalah butuh kesabaran. Tapi ini waktunya for you buat ngerasain dicintain, diperhatikan, dan disayang. Jadi terima aja gitu. Dari energi The Six of Cups sendiri, kalau misalnya ada momen-momen romantis, jangan jangan ditolak sih kalau aku lihat. Jadi kadang-kadang menolak tuh caranya dengan doubt, dengan keraguan gitu, ragu, terus prasangka buruk, itu kan sebenarnya energi menolak ya gitu. Nah itu dihempaskan. So aku bakalan lihat lagi. Too hard playing, it's soulmate. Jadi kalau aku lihat hati kalian berdua sebenarnya pengen punya koneksi satu sama lain, dan jiwa kalian itu seperti jiwa yang memang kayak sudah berteman dan bersahabat gitu. Jadi kalau aku lihat ini sebagai simbol untuk pertemanan juga, atau bahkan kalian berada di lingkungan yang pertemanan yang sama gitu. Dia kenal sama teman-teman kamu atau kenal sama sahabat-sahabat kamu gitu. Ini bisa jadi juga untuk bisa dibilang lampu hijau.
glad we met. I hope you stay around for a long time. Dia sangat bangga ketemu sama diri kamu, senang banget ketemu sama kamu dan berharap kalau pertemuan ini tuh buat selamanya. I love that you're crazy matches my crazy. Dia tuh ngerasa dia match sama kamu, cocok sama diri kamu. Bahkan senegatif-negatifnya dia tuh cocok sama negatifnya kamu. Jadi hal-hal crazy pun, hal-hal yang toxic yang kalian berdua punya pun kayak masih bisa dia toleransi gitu. So, this is reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!